I've been running through the jungle, I've been crying with the wolves to get to you, to get to you, to get to you. Halo, kami dari kelompok yang paling kuat tangan saya sendiri dan sang Madalena Manurung. Saya Angelica Areva. Dan saya Devi Jar Pangadibuan. Di sini kami akan menampilkan video animasi yang telah kami rancang yang bermateri jenis pendeteksi radiasi dan teknik radio analisis. Selamat menyaksikan. Pendeteksi radiasi adalah alat yang digunakan untuk mendeteksi dan mengukur radiasi ionisasi. Berikut adalah beberapa jenis pendeteksi radiasi beserta mekanisme kerjanya. Pertama, detektor Geiger-Müller atau GM. Cara mekanisme kerjanya itu detektor ini terdiri dari tabung yang diisi dengan gas atau biasanya campuran gas mulia dan halogen. Ketika partikel radiasi ini memasuki tabung, ia mengionisasi gas dan menghasilkan pasangan ion. Tegangan tinggi di tabung menyebabkan ion-ion ini bergerak sangat cepat sehingga menghasilkan denyut listrik yang dapat diukur. Penggunaan ini umum digunakan untuk mendeteksi radiasi beta dan gamma. Yang kedua, Detektor sintilasi. Mekanisme kerjanya yaitu menggunakan material sintilator seperti kristal NaL atau Ti atau plastik organik yang mengeluarkan cahaya ketika terkena radiasi ionisasi. Cahaya ini kemudian dideteksi oleh photomultiplier tap atau PMT atau detektor fotoelektrik yang tinggi. Penggunaannya itu dapat mendeteksi radiasi alfa, beta, dan gamma dengan sensitivitas yang tinggi. Ketiga, detektor semikonduktor. Mekanisme kerjanya itu menggunakan bahan semikonduktor seperti silikon atau germanium yang menghasilkan pasangan elektron hole ketika terkena radiasi. Pasangan ini kemudian dikumpulkan oleh medan listrik yang diterapkan, menghasilkan arus listrik yang proporsional dengan energi radiasi yang masuk. Penggunaannya digunakan untuk mendeteksi radiasi gamma dan sinar X dengan resolusi energi yang tinggi. Keempat, detektor ionisasi udara. Mekanisme kerjanya yaitu udara diionisasi oleh radiasi dan ion-ion yang dihasilkan dikumpulkan oleh elektroda yang menghasilkan arus listrik. Arus ini diukur untuk menentukan intensitas radiasinya. Penggunaannya digunakan dalam dosimeter pribadi dan monitor radiasi lingkungan. Kelima, dosimeter film. Mekanisme kerjanya itu menggunakan film fotografi yang peka terhadap radiasi, di mana ketika terkena radiasi, film ini mengalami perubahan kimia yang dapat diukur oleh setelah proses pengembangan, di mana digunakan untuk mengukur dosis radiasi kumulatif pada pekerja radiasi. Keenam, detektor neutron. Mekanisme kerjanya itu terdapat beberapa jenis termasuk detektor sintilasi dan sintilator sensitif neutron, detektor gas atau seperti tabung boron trifluorida, dan detektor semikonduktor khusus. Neutron biasanya tidak ionisasi langsung, sehingga detektor ini sering menggunakan konversi neutron menjadi partikel yang lebih mudah dideteksi atau seperti proton atau alfa. Penggunaannya untuk mendeteksi radiasi neutron di reaktor nuklir dan lingkungan yang memiliki radiasi yang tinggi, di mana setiap jenis detektor memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing, sehingga pemilihannya tergantung pada jenis radiasi yang akan dideteksi, lingkungan operasional, dan kebutuhan spesifik aplikasinya. Radioanalisis adalah cabang ilmu kimia analitik yang menggunakan radioisotop dan radiasi untuk analisis komposisi dan struktur bahan. Berikut adalah beberapa teknik radioanalisis yang umum digunakan beserta penjelasannya. Yang pertama adalah
aktivasi neutron atau neutron activation analysis, di mana prinsipnya yaitu sampel diiradiasi dengan neutron sehingga atom-atom dalam sampel menjadi radioaktif. Radioisotop yang terbentuk memancarkan radiasi gamma yang karakteristik untuk setiap elemen. Aplikasinya digunakan untuk analisis unsur jejak dalam berbagai jenis sampel seperti lingkungan, geologi, dan biologi. Yang kedua adalah pelarutan gamma atau gamma spektroskopi. Prinsipnya yaitu mengukur energi dan intensitas radiasi gamma yang dipancarkan oleh radioisotop dalam sampel. Spektrum gamma yang dihasilkan memungkinkan identifikasi dan kuantifikasi elemen dalam sampel tersebut, sehingga mengaplikasikan identifikasi isotop dalam sampel nuklir, analisis bahan bakar nuklir, dan deteksi pemancar lingkungannya. Ketiga, radioisotop dilution analysis. Prinsipnya yaitu sebuah radioisotop yang diketahui jumlahnya ditambahkan ke dalam sampel. Setelah pencampuran sempurna dan keseimbangan tercapai, radioisotop dalam sampel diukur, di mana konsentrasi asli elemen dalam sampel dapat dihitung berdasarkan pengenceran radioisotopnya. Diaplikasikan untuk menganalisis kuantitatif elemen dalam berbagai sampel, terutama dalam kimia klinis dan farmasi. Yang keempat adalah Ratio Technicus. Prinsipnya yaitu menggunakan radioisotop sebagai pelacak untuk mengikuti jalur suatu zat dalam sistem biologis, kimia, atau fisika. Detektor radiasi ini digunakan untuk melacak pergerakan dan distribusi radioisotop, di mana diaplikasikan studi metabolisme dalam biologi, penelitian reaksi kimia, dan pencarian kebocoran dalam sistem industri. Yang kelima, Liquid Scintillation Counting atau LSC, di mana prinsipnya itu sampel yang mengandung radioisotop dicampur dengan cairan sentilasi, di mana radiasi yang dipancarkan oleh radioisotop menyebabkan cairan ini memancarkan cahaya atau sentilasi yang kemudian diukur oleh detektor foto. Diaplikasikan untuk mengukur radiasi beta dan gamma, terutama dalam analisis sampel lingkungan dan biologi. Yang keenam adalah radiometric titration. Prinsipnya itu titrasi kimia di mana salah satu reagen atau produk reaksi bersifat radioaktif. Reaktivitas radioaktif diukur dalam titrasi untuk menentukan titik ekuivalennya, di mana diaplikasikan untuk menganalisis komposisi dan reaksi kimia dengan sensitivitas yang tinggi. Yang ketujuh, autoradiografi, di mana prinsipnya sampel yang mengandung radioisotop diletakkan di atas film fotografi atau detektor sensitif radiasinya. Radiasi dari sampel memaparkan film memberikan gambar distribusi radioisotop dalam sampel tersebut, sehingga diaplikasikan untuk biologi molekuler untuk mempelajari distribusi zat dalam jaringan sel atau pada tingkat molekulernya. Teknik-teknik radioanalisis ini sangat berguna karena sensitivitas dan spesifisitas tinggi dan mendeteksi dan mengukur unsur atau senyawa tertentu dalam berbagai jenis sampelnya.